Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman angler mania. Kembali lagi bersama saya angler masaran atau yang boleh disebut angler salah sasaran. Oke, hari ini saya mau berbagi pengalaman selama punya ini reel ya. Reviewnya tipis-tipis aja. Jadi saya mau review sedikit ya, sedikit tipis-tipis gitu loh. Untuk yang saya review ini adalah Curado MGL 151 XG. Dan ini adalah Daiwa Stis ATW HLC rasio, yang ini rasio 7, yang ini rasio 8 karena dia XG. Dulu kemarin mau ngambil yang HG tapi karena nggak ada, ready-nya cuma XG, ya kita ambil XG aja. Jadi untuk teman-teman ini perbincangannya masalah long cast, anti backlist, untuk kenyamanan main trap tiap hari ya. Yang saya review kan bukan masalah perbandingan harganya. Kalau perbandingan harga ya beda jauh ya perbandingannya. Oke, yang mana untuk selama pengalaman untuk main trap tiap hari Curado MGL enak dan bisa long cast, tapi saya jarang menggunakan apa itu yang di break di magnet itu, atau yang di apa yang infinity-nya itu loh. Nah, mengaktifkan yang infinity yang 6-nya ini. Nah, ininya jarang saya mainkan. Nah, ini jarang ya. Ini masih dalam keadaan. Nah, ini tanpa saya apa-apakan. Jadi loss ya, teman-teman ya. Nah, itu selamanya. Kalau yang ini, wah ini akurat teman-teman. Kalau masalah long cast ini enggak ada lawan. Karena apa? Mungkin pertama itu karena dia line outnya lebar gini ya, long cast. Dan kenapa saya bilang ini anti backlist? Karena break magnetnya ini sangat akurat dan presisi. Ini sampean mentok, paling mentok nyetelnya di 5 itu maksimal sudah, tergantung lure ya. Kalau sampai 20 itu enggak ada setelannya, itu enggak bisa sampai 120, enggak bisa long cast kecuali lurenya berat seperti spinner, buzzbait yang dari bahan aluminium, itu kan pemberatnya itu. Nah, kalau ini saya biasa pakai di 3, di 4 itu paling pol. Jadi kalau untuk masalah long cast dan backlist ini memang minim sekali. Kalau ini kemarin masih ada backlistnya ya, kita harus menyesuaikan lagi dengan break apa sentripunggalnya itu, sama break yang di sini, setelan yang di sini ini loh. Ini kan ada 6 setelannya. Saya cuma di sini saya pakai 3, di sini sentripunggalnya saya nonaktifkan semua. Tapi kalau sampai hidupkan itu, dia kan ada 6 sentripunggal pin sentripunggal infinity-nya itu. Jadi kalau seandainya sampai aktifkan 2, ini nggak bisa diaktifkan mas, karena dia sangat greget gitu loh, menjepitnya. Nah, tapi kalau yang ini enak, gak usah dipertanyakan, ada kualitas, ada barang, ada harga kan, pasti orang mikirnya gitu. Bukan masalah harga atau kualitasnya mas, yang pertama itu bikin dia akurat itu entah kenapa ya, mungkin dia lebih long cast itu karena line out TWS nya ini loh, dia lebar kan, sedangkan Shimano itu kan dia kecil, masih seperti jalur pipa itu loh. Nah, dia kan bulat, jadi tali PE itu masih ngangkat ke atas, set gitu dia ke atas. Nah, kalau ini loss mas, loss nah kayak ngono loh, kayak ngono lagu nih. Nah, itu enaknya dia nggak gelembung itu mas, cus. Itu kan biasanya kalau tali PE itu dia ngangkat dulu sih, kalau ini enggak. Kalau yang TWS ini enggak, dia memang. Dan mantapnya lagi, itu semua sistem brake Daiwa ya, dia sangat akurat dan presisi seperti Daiwa PR itu. Wih, akurat mas. Dan dia long cast. Karena apa saya bilang long cast? Line outnya ini walaupun bulat seperti Shimano, tapi dia lebar.
Nah itu enaknya. Kalau ini kan masalahnya ya, kalau masalah harga ya jauh. Saya kan nggak membandingkan masalah harga, saya ini membandingkan masalah long case sama anti backlashnya. Nah, ini sangat presisi mas, ini bisa mengalahkan sistem DC. Selama saya belum pernah menggunakan yang Antares, atau yang pernah saya gunakan hanya Corrado DC. Nanti kita akan review juga ya perbandingan antara Corrado DC dengan ini Daiwa Stis. Nah, ini sangat long case dan anti backlash. Nah, itu yang didapatkan, dan harga, dan dia lebih ringan. Ringan mas, sangat. Pokoknya ini saya nggak tega mas, kadang-kadang bawa ini nguncal loh. Kalau kita ngetrip, daerah saya ini kan bekas banyak tambang, jarang kan yang ke daerah sungai-sungai seperti yang airnya kayak teh merah-merah itu berani saya nguncalnya tiap hari. Karena apa? Airnya itu kan memang airnya warna putih, airnya warna teh, jadi tidak terlalu pengaruh untuk percik-percik sini. Tinggal kita gosok pakai tisu basah, nanti kita kit, sudah kenclong lagi. Kalau daerah saya ini kan bekas tambang, jadi bekas tambang itu mas, lubang bekas tambang itu ada lumpurnya. Nah itu takutnya saya itu ngendap di dalam itu loh, nanti jadi karat. Nah, untuk spek kita baca spek dulu ya. Nah untuk spek Corrado MGL dia rasio 8, Daiwa Stis dia rasio 7, drag 6 kilo, yang MGL di sini sama 6 kilo juga. Untuk berat dia 185 gram, sedangkan Stis itu 190 gram. Red tripnya 80 cm per sekali putaran. Sedangkan yang Corrado MGL itu yang XG itu 81 cm per sekali putaran, ya kan. Nah, apalagi kalau ini rasio 7, mungkin lebih daripada 80 cm. Ball bearing dia 8, dan dia sudah, dan Corrado MGL 6+1, dan dia sudah UTD, Ultimate Tournament Drag. Nah, jadi dia walaupun kita Ultimate Tournament Drag itu, kalau saya membaca di mbah Google-nya, dia seperti ini mas ya. Kita itu kan brake-nya ini kita kunci. Nah, kita kunci pol. Misalnya kita kunci pol kayak gini. Di saat ikan menghentak, dia akan seret gitu loh. Tidak mengunci sama sekali, itu tidak. Nah, skalanya yang rel yang biasa yang tidak menggunakan OTD itu, dia akan, kalau kita kunci mati brake-nya ini, maka memang mati. Jadi itu yang rawan putus kalau enggak PE-nya atau jorannya patah, ya kan, di saat kita pick dengan ikan. Apalagi kalau kita main di perahu, itu hati-hati kalau main di perahu itu mas. Biasanya kalau menghentak dia pasti balik ke arah kita, balik ke belakang, jadi dia joran kita tuh otomatis terpental dengan badan perahu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau sudah ikan di depan, dragnya dikurangin, jangan terlalu mati, dikurangin aja supaya masih saat ikan melawan, cut, biarkan aja. Nanti kalau sudah terlalu jauh, kita kunci dragnya, kita putar, dekatkan lagi supaya ikan itu lelah saat kita menghajarnya. Itu kan caranya. Kalau saya dulu masih pemula, kurang mengerti dengan hentakan-hentakan itu, kurang pengalaman. Akhirnya dulu tuh yang sering patah itu joran mas. Abu Garcia dulu Black Mac itu sampai patah 3, saya sambung lagi, patah lagi. Nah, akhirnya saya sambung lagi kan ke ahlinya renovasi joran. Habis itu saya ragu-ragu, saya jual aja. Kalau merek yang lain itu mas, seminggu saya jujur ya, 2018-2019 itu seminggu itu sampai 2-3 joran. Tapi maklum lah, joran yang 500 ke bawah wajar kan, yang 8-17 slip itu dulu paling mentok saya, 8-17 slip itu sering patah.
hanya dihajar toman 3 kilo, ada yang dihajar yang sampai 2 kilo patah. Karena apa? Saya kurang pengalaman. Jadi joran dengan reel, dengan PE itu kita harus bisa menyeimbangkan. Walaupun joran mahal seperti Zodiac pasti patah mas, kalau kita tidak bisa memainkan dragnya ini saat peak dengan ikan. Apalagi kalau toman ya, kalau sudah di hadapan kita pakai perahu, bahaya itu mas, asli bahaya sekali. Tapi kalau kita di danau, nah itu minim. Karena apa? Dia nggak bisa balik ke belakang kita, dia hanya mutar kiri kanan kiri kanan kiri kanan ke depan, ke tempat kita, ke depan lagi, ke kiri ke kanan, cuma kayak gitu aja. Tapi kalau kita di perahu itu bahaya, joran sama PE itu yang bahaya. Nah oke teman-teman, hanya itu saja ya mungkin yang saya bisa reviewkan hari ini. Untuk selebihnya tergantung teman-teman lah menyikapinya seperti apa. Tapi kalau menurut saya sejenis ini, seandainya ini Daiwa Tatula, mungkin yang MGL kalah dapat Daiwa Tatula untuk long cast anti backlistnya. Itu ya pengalaman saya. Tapi selebihnya tergantung selera masing-masing. Kalau saya sekarang lebih ke apa? Lebih ke Daiwa. Karena apa, menurut saya itu kita bukan membandingkan ini nggak bagus, enggak ya, tapi untuk main betot-betotan saya akuin. Karena kalau mikromodul ini rawan juga gigi rasionya, tapi jarang rasionya sampai ambrol, kecuali kita drag sampai mati. Untuk harga ya jauh beda. Saya tidak membahas, sekali lagi saya tidak membahas harga, membandingkan harga. Saya hanya membahas di sini untuk spesifikasi long cast dan anti backlist. Oke teman-teman, hanya ini saja yang bisa saya reviewkan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka silahkan like, jika kalian ini bermanfaat silahkan share kepada teman-teman semua. Maaf ya untuk selama ini saya lama baru upload videonya, karena di tempat saya ini lagi banjirnya pol teman-teman, dan kita menjelang puasa, jadi saya aktivitasnya banyak tertunda lah untuk keseharian mancing apa itu kan. Jadi kita fokus ke bulan Ramadan aja dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.